Dihina karena anak tukang sol sepatu, setelah dewasa justru punya pabrik sepatu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Rani. Aku lahir dari keluarga miskin, anak seorang tukang sol sepatu di gang sempit pinggir kota. Sejak kecil, hidupku penuh luka. Luka di kaki karena sepatu sobek yang tak pernah diganti, dan luka di hati karena cemoohan orang-orang. Mereka bilang aku bau lem sepatu. Aku gadis tambalan. Aku tak pantas bermimpi tinggi. Tapi mimpi tak pernah kenal harga. Aku hanya ingin satu hal, membuat ayah bangga. Mimpi kami sederhana. Suatu hari nanti, punya pabrik sepatu sendiri. Ayah menyebutnya Rafut, singkatan dari Rani dan Rahman. Pabrik itu adalah simbol dari usaha kerasnya, dan dari harapan kami yang tak pernah pudar, meski hidup terus menekan kami dari segala arah. Ayah selalu bilang, jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Mimpimu itu yang akan membentuk siapa kamu kelak. Setiap malam, ayah akan bercerita tentang impian kami, tentang bagaimana suatu hari nanti kami akan memiliki lebih dari sekadar toko kecil di pinggir jalan. Dia bahkan menggambar desain pabrik impian itu di dinding rumah kami yang penuh retakan, berharap bahwa suatu hari gambar itu bisa menjadi kenyataan. Meski dunia selalu memperlakukan kami seperti tak lebih dari sekadar bayangan, ayah tidak pernah berhenti meyakinkanku bahwa kami bisa lebih. Bahkan jika itu hanya sekadar mimpi yang tertulis di dinding yang sudah mulai pudar. Namun, mimpi itu seringkali terasa begitu jauh. Aku tumbuh di dunia yang penuh dengan realita yang keras. Setiap hari, aku melihat ayah berjuang di balik meja sol sepatu kecilnya. Tangannya penuh dengan luka karena mengerjakan sepatu yang tidak pernah habis. Setiap langkah yang kuambil di jalanan kota ini penuh dengan rasa malu dan cemoohan. Orang-orang selalu menertawakanku, mengejekku dengan kata-kata yang menyakitkan, seolah hidup kami hanyalah bahan lelucon. Rani, kamu gak bakal bisa keluar dari tempat ini, kata mereka sambil tertawa. Kamu itu cuma gadis tukang sepatu. Jangan mimpi terlalu tinggi. Tapi aku tak peduli. Aku belajar untuk diam, untuk menyimpan semua luka dalam hati. Aku belajar bahwa mimpi itu tidak tergantung pada apa yang orang katakan tentangmu, tapi tentang bagaimana kamu bertahan dalam kesulitan. Dan aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah pagi itu, seperti biasanya, aku berjalan menuruni gang sempit yang menuju sekolah, dengan sepatu tambalan ayah yang sudah terlihat usang. Setiap langkah yang kuambil di jalanan penuh debu itu, seperti sebuah pengingat akan betapa miskinnya keluargaku. Setiap jahitan pada sepatu itu adalah hasil kerja keras tangan ayah, tukang sol sepatu yang setia bekerja di sudut gang kecil. Ayah selalu bilang bahwa, sepatumu tidak akan pernah bisa sempurna, tapi kau bisa berjalan dengan hati yang sempurna. Tapi terkadang, kata-kata itu terasa jauh dari kenyataan. Saat aku memasuki gerbang sekolah, tawa-tawa keras langsung menyambutku. Beberapa anak sudah mulai berkumpul, bersiap memulai hari mereka dengan candaan. Tapi seperti biasa, aku sudah tahu siapa yang akan memulai semuanya. Melinda, gadis cantik, populer, dan selalu tahu cara menyakiti orang lain dengan tawa. Si tambal sepatu datang, teriak Melinda dengan nada mengejek. Matanya yang cantik menatapku penuh olok-olok, dan tawa temannya langsung meledak mengikuti. Aku terdiam sejenak, merasakan setiap mata yang tertuju padaku. Mereka melihat sepatuku, melihat setiap tambalan yang jelas terlihat, dan mereka tertawa. Itu bukan pertama kalinya, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi tetap saja, hatiku tetap merasa hancur. Setiap tawa itu seperti jarum yang menusuk di dalam dadaku.
Jangan sampai sepatumu copot di tengah pelajaran ya, Ran. Melinda melanjutkan, sambil tersenyum penuh kemenangan. Semua teman-temannya menertawakanku, bahkan ada yang berbisik. Aku bisa mendengar mereka berkomentar, gadis itu hanya pantas jadi pelengkap di sini. Hatiku bergejolak, ingin rasanya aku berteriak, menyuruh mereka semua diam. Tapi aku hanya bisa diam. Mungkin karena aku tidak tahu harus berkata apa. Mungkin karena aku takut jika aku bicara, mereka akan semakin menghina. Aku terus berjalan, mencoba untuk tidak menghiraukan mereka. Namun, aku tahu setiap langkahku membawa beban yang lebih berat dari sekadar sepatu yang sobek. Aku tahu mereka tidak hanya menertawakan sepatuku, tapi juga siapa aku. Seorang gadis miskin yang hanya bisa bermimpi dari gang sempit ini. Seorang gadis yang tak punya apa-apa, selain mimpi yang terlalu besar untuk digapai. Setibanya di kelas, aku langsung duduk di tempatku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melinda duduk di kursi sebelah, dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Ada yang bau lem sepatu. Dia berbisik dengan sengaja keras. Cukup untuk membuat semua orang menoleh padaku. Tawa yang mengikuti itu seperti hujan yang tak kunjung berhenti. Aku hanya menunduk, mencoba untuk tidak menangis. Aku menatap meja, menatap buku yang terbuka di depanku, tapi rasanya semua itu kosong. Aku ingin berteriak, ingin melemparkan semua rasa sakit ini. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menahan semuanya. Saat bel tanda pelajaran dimulai berbunyi, aku mendengar suara langkah kaki ayah yang sudah biasa mengiringi langkahku menuju pintu rumah setiap pagi. Ayah. Aku teringat kata-katanya yang selalu menenangkan hatiku, meskipun tidak bisa menghilangkan semua rasa sakit ini. Ayah tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya yang melelahkan. Ayah tidak pernah membiarkan kami merasa kecil meski dunia di luar sana seringkali memperlakukan kami seperti orang tak berarti. Ran, suara ayah terngiang di telingaku. Kamu tahu, sepatu itu hanya kulit luar, Ran. Yang penting, jiwa kita kuat. Aku ingat saat-saat ayah menjahitkan sepatu untukku dengan penuh cinta, menjelaskan bahwa meski dunia tidak akan pernah melihat kami sebagai orang yang berarti, kita bisa tetap berjalan dengan kepala tegak. Ayah tidak pernah mengatakan kata-kata kosong, karena dia tahu apa artinya hidup dalam keterbatasan. Ini hanya sementara, Ran. Yang penting adalah hati kita, bukan apa yang orang lihat dari luar. Namun, saat aku berada di sekolah, jauh dari rumah dan jauh dari ayah, kata-kata itu seperti bayangan yang memudar. Di hadapan tawa mereka, kata-kata itu terasa begitu rapuh. Bagaimana bisa aku merasa kuat? Bagaimana bisa aku tetap teguh jika dunia hanya melihatku sebagai gadis dengan sepatu tambalan? Pulang ke rumah, aku tak bisa menahan perasaan itu lebih lama lagi. Aku duduk di pojok kamar, menyentuh sepatuku yang sudah kusam, mengingatkan diriku tentang apa yang telah ayah perjuangkan. Tapi rasa malu itu datang lagi. Aku ingin bisa membuat ayah bangga. Aku ingin suatu hari nanti bisa memberinya dunia yang lebih baik, jauh dari kebiasaan memalukan ini. Ran, suara ayah tiba-tiba terdengar, membuatku terkejut. Ayah tahu kamu sedang merasa sedih. Tapi ingat, tak ada yang bisa merubah siapa kamu, kecuali kamu sendiri. Sepatu ini mungkin tidak sempurna, tapi langkahmu bisa menjadi sempurna kalau kamu terus berjalan. Aku menatap ayah, melihat tatapan matanya yang penuh kasih, yang selalu menguatkanku. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu satu hal. Mimpi ini, mimpi yang ayah beri padaku, tak akan mati hanya karena sepatu tambalan. Tak akan mati hanya karena tawa orang lain. Aku mengangkat kepala, menyeka air mata yang hampir jatuh. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berjalan, dengan sepatu tambalan ini, dengan mimpi yang tak akan pernah pudar, meski dunia mencoba untuk menghancurkannya. Pagi itu aku berjalan ke sekolah dengan langkah lesu, meski mencoba untuk tetap tampak tegar.
Sepatu tambalan ayah yang sudah setia menemaniku bertahun-tahun mulai semakin rapuh. Jahitannya semakin mengelupas, dan kulitnya semakin tipis. Setiap langkahku terdengar seperti jeritan kecil dari sepatu yang sudah mulai kelelahan. Namun, aku mencoba mengabaikan semuanya. Aku hanya ingin melangkah dengan kepala tegak, walau dunia terus mengolok-olok. Hari itu, seperti biasa, aku memasukkan sepatu ke dalam loker sekolahku sebelum pelajaran dimulai. Tidak ada yang lebih sederhana daripada menjaga sepasang sepatu tua ini agar tidak terlihat oleh mata yang jahat. Namun, saat aku membuka loker di waktu istirahat, mataku langsung terbeliak melihat apa yang terjadi. Sepatu lusuhku sudah tidak ada di tempatnya. Aku mencari kesana kemari, merasa ada yang aneh. Loker yang biasanya penuh dengan tumpukan buku dan peralatan sekolah kini terasa kosong. Lalu aku melihatnya. Sepatu itu tergeletak di lantai, terpotong dengan kasar, jahitannya diputuskan dengan sengaja. Potongan-potongan kulit itu tak lagi bisa disatukan. Apa yang seharusnya bisa menjadi simbol perjuangan, kini berubah menjadi sampah yang tak berarti. Aku merasa tubuhku seperti dibekukan. Aku terdiam, tak tahu harus bagaimana. Air mata mulai mengalir. Tak bisa kutahan. Rasanya tubuhku begitu lelah, terlalu lelah untuk menangis, tapi air mata tetap jatuh. Aku ingin berlari pulang, ingin menghindar dari dunia ini, tapi bagaimana bisa? Sepatu itu adalah segalanya. Itu adalah simbol dari mimpi kami, dari usaha ayah yang bekerja keras tanpa henti. Dan kini, sepatu itu dihancurkan begitu saja oleh orang yang bahkan tak tahu betapa berartinya itu bagiku. Aku duduk di lantai, di tengah-tengah kelas yang kini terasa seperti ruang kosong, dengan tangis yang semakin tak terkendali. Teman-teman sekelasku hanya menatap tanpa peduli, seolah itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Melinda, yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian dengan segala olokannya, berdiri di dekatku dengan senyum penuh kemenangan. "Jadi, kamu tidak punya sepatu lagi, Ran?" katanya, dengan nada yang tak bisa disembunyikan. "Apa kamu harus pulang ke rumah dan berjalan tanpa sepatu lagi?" "Heh, kasihan." Tawa teman-temannya kembali terdengar keras, seperti suara-suara yang datang dari dunia yang berbeda. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi yang keluar hanya isakan tangis yang semakin pecah. Mereka menang. Mereka berhasil membuatku merasa lebih rendah dari sebelumnya. Namun, saat aku hampir tenggelam dalam kesedihan itu, aku mendengar suara langkah ayah di luar sekolah. Aku mengenal langkah itu dengan baik, langkah yang selalu menenangkan hatiku. Ayah muncul dari kejauhan, membawa sesuatu di tangannya. Mataku langsung tertuju pada apa yang dibawanya. Sepasang sandal bekas yang sudah dipoles dan diperbaiki dengan penuh kasih sayang. "Ayah." Aku berlari menuju ayah dengan langkah tergesa-gesa, menahan tangis yang semakin tak terbendung. "Ayah, sepatu itu, sepatu tambalan itu, dihancurkan. Mereka. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata lebih lanjut, karena tangisku terlalu hebat. Ayah menatapku dengan mata yang lembut, dan tanpa berkata banyak, dia memelukku erat. "Kita tidak kalah, Ran. Kita hanya sedang diuji," katanya. Suaranya tegas meskipun ada nada kelelahan di dalamnya. Aku menangis dalam pelukannya, merasa begitu kecil dan rapuh, tapi juga merasa ada kekuatan yang mengalir darinya. "Sepatu ini, meski bekas, tetap akan mengantarmu berjalan," ayah melanjutkan, sambil melepaskan sandal itu dari tangannya dan menyerahkannya padaku. "Kita tak perlu merasa malu dengan apa yang kita punya. Kita punya hati yang lebih besar dari sepatu itu." Aku memandang sandal itu. Mungkin tidak seindah sepatu yang dulu, tapi ada sesuatu dalamnya yang membuatku merasa lebih kuat. Ayah tidak pernah mengajarkan tentang kemewahan atau kesempurnaan. Ayah mengajarkan tentang keteguhan dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki, bahkan jika itu hanya sandal bekas.
Ini hanya sementara, Ran. Ingat itu, kata ayah, menyeka air mata dari pipiku. Suatu hari nanti, kamu akan berjalan dengan langkah yang lebih kuat, lebih jauh dari semua ini. Aku menatap sandal bekas itu, merasa sedikit lebih tenang. Mungkin dunia akan terus mengolok-olok. Mungkin mereka tidak akan pernah tahu betapa berartinya sepatu tambalan itu bagiku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti berjalan. Aku akan terus maju, langkah demi langkah, dengan apa yang aku miliki. Dan suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku lebih dari sekadar sepatu tambalan. Aku adalah mimpi yang tak akan padam, hari itu seperti hari-hari lainnya. Panas menyengat sejak pagi, debu jalanan beterbangan ketika angin lewat, dan suara klakson dari ojek-ojek yang mangkal di ujung gang menjadi latar rutin kehidupanku. Aku duduk di sebelah ayah di kios kecil kami. Kios tambal sepatu yang sempit tapi penuh cerita. Di sana, hidup kami menempel seperti lem uhau yang lengket, erat, keras kepala, dan tak mudah lepas, meski berkali-kali dihantam waktu. Tanganku cekatan mengikuti instruksi ayah. Tarik benangnya perlahan, biar jahitannya rapi. Sepatu itu punya hati, Ran. Jangan kasar. Aku tersenyum kecil mendengar ucapannya. Sudah ribuan kali ia mengulang nasihat itu, tapi aku tak pernah bosan. Karena tiap kali ia mengatakannya, hatiku seperti diingatkan kembali, bahwa bahkan tambalan bisa menyelamatkan sesuatu yang rusak, selama ada kesabaran dan cinta. Tapi hari itu berbeda. Tiba-tiba tubuh ayah terguncang. Tangannya yang sedang menjahit sepatu terkulai, matanya terpejam, dan ia jatuh bersandar ke dinding kios. Aku panik. Ayah, jangan bercanda. Aku mengguncang bahunya, tapi ia tak merespons. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Orang-orang mulai berdatangan. Cepat, bawa ke rumah sakit, kata salah satu tetangga. Aku menumpang ojek, memeluk tubuh ayah sepanjang perjalanan. Jantungku berdegup tak beraturan. Mataku menatap jalanan yang seperti berputar. Di ruang UGD, aku duduk sambil menggenggam sandal ayah yang tadi terjatuh di jalan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tak ada saudara, tak ada tabungan. Dan kini, mungkin tak ada harapan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk. Anaknya Pak Rahman. Aku mengangguk. Ayahmu mengalami serangan akibat kondisi jantung yang sudah lemah. Kami butuh observasi lebih lanjut, tapi biaya. Kata, biaya, itu seperti pisau yang langsung menghujam. Aku tahu artinya. Rumah sakit tak butuh cerita, mereka butuh uang. Dan kami, bahkan makan besok saja belum tentu bisa. Aku pulang sendiri malam itu. Ayah harus rawat inap, dan aku tidak punya pilihan lain kecuali bekerja. Di kios yang sunyi, aku duduk sendirian. Sepasang sepatu pelanggan menunggu di tambal. Tanganku mulai bekerja. Jahitan pertama, kedua, lalu sobekan di bagian samping. Tapi kali ini beda. Aku tak bisa menahan air mata. Air mataku jatuh ke permukaan kulit sepatu yang lusuh. Tanganku tetap bekerja, tapi hati ini pecah. Lem uhau yang kupakai mengering di sela-sela jari, seperti membatu. Tangisku tak bisa kutahan lagi. Kenapa, Tuhan? Bisikku. Kenapa ayah? Kenapa sekarang? Kami cuma mau hidup tenang, cuma mau punya pabrik sepatu kecil, itu saja. Tangisku semakin keras. Malam itu, gang sempit jadi saksi. Seorang gadis kecil duduk di bawah lampu redup kios tambal sepatu, menambal sepatu sambil menangis. Bukan karena ia lemah, tapi karena dunia sudah terlalu kejam untuk anak yang hanya ingin membahagiakan ayahnya. Lem uhau, jarum besar, dan potongan kulit sintetis adalah saksi bisu. Mereka tak bisa bicara, tapi mereka tahu
bahwa seorang anak bernama Rani sedang berjuang, bukan hanya untuk sepatu pelanggan, tapi untuk menyambung hidup orang yang paling dicintainya. Dan di antara isakan itu, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan menyerah, Ayah. Walau harus berdarah-darah, aku akan buat Rafud berdiri. Aku akan buat semua ini punya arti. 3 hari setelah Ayah dilarikan ke rumah sakit, dunia runtuh. Pagi itu, langit mendung tak berangin, seolah tahu bahwa satu jiwa sedang bersiap berpulang. Aku berdiri di lorong rumah sakit, menggenggam kantong plastik berisi baju lusuh Ayah yang baru dikembalikan perawat. Tanganku dingin, mataku bengkak. Dokter hanya berkata singkat, "Kami sudah berusaha, tapi jantungnya terlalu lemah." Aku tidak menangis saat itu, tidak menjerit, tidak histeris. Aku hanya berdiri diam, seperti mati rasa. Yang kurasakan hanya satu hal, hampa. Pemakaman Ayah sederhana, hanya beberapa tetangga dekat yang datang. Tak ada musik, tak ada bunga mewah, hanya doa pelan, dan tanah yang pelan-pelan menutup mimpi kami. Setelah semua selesai, aku pulang ke rumah kecil kami, sendirian. Di dalam kios tambal sepatu yang kini sunyi, ada satu hal yang tak berubah. Sepasang sepatu tua, kulitnya mengelupas, benangnya mulai longgar. Sepatu itu milik Ayah. Sepatu yang selalu ia kenakan kemanapun, bahkan saat tidur siang. Dulu aku sering menggodanya. "Ayah, itu sepatu atau bagian dari tubuhmu sih?" Dan dia selalu menjawab dengan tawa, "Ini sepatu perjuangan, Ran. Jangan pernah buang." Aku memeluk sepatu itu. Bau khas lem, debu, dan keringat bercampur jadi satu. Mataku mulai panas. Kali ini, aku tak bisa menahan tangis. Aku menangis di atas sepatu itu, memeluknya seperti memeluk tubuh Ayah yang sudah tak bernyawa. "Ayah," bisikku. Suaraku tercekat. Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi aku janji, aku nggak akan menyerah. Hari-hari setelah kepergian Ayah adalah neraka sunyi. Tak ada yang membangunkanku dengan panggilan khasnya. Tak ada yang berseru, "Rani." Ada pelanggan datang dari depan rumah. Yang ada hanya sepi. Tiap malam aku duduk di kios, memandang sepatu Ayah. Tak pernah berani memindahkannya. Rasanya seperti kalau sepatu itu hilang, maka jejak Ayah ikut lenyap dari dunia ini. Tapi suatu malam, ketika gerimis membasahi atap seng rumah, aku menatap sepatu itu lama. Hatiku bergetar. Aku sadar, kalau aku terus menahan sepatu itu di tempat, aku tak akan pernah melangkah. Aku harus membiarkan kenangan itu menjadi kekuatan, bukan penjara. Perlahan, dengan tangan gemetar, aku bungkus sepatu Ayah dengan kain terbaik yang kupunya. Aku letakkan di rak paling tinggi, di dalam lemari kecil kami. "Istirahatlah, Yah," ucapku, suaraku pelan tapi tegas. Sekarang, giliran aku yang berjalan. Keesokan harinya, aku membuka kios tambal sepatu untuk pertama kali tanpa Ayah. Ada pelanggan datang, seorang bapak tua dengan sepatu robek. Ia bertanya, "Pak Rahman mana?" Aku tersenyum, senyum yang menahan ribuan luka di baliknya. Beliau sudah berpulang. Tapi aku anaknya. Aku bisa lanjutkan. Dan saat aku mulai menjahit sepatu bapak itu, satu hal terasa berbeda. Tanganku gemetar di awal, tapi perlahan jadi mantap. Karena aku tahu, setiap tarikan benang yang kutarik, setiap lem yang kuoleskan, setiap tambalan yang kubuat, adalah cara lain untuk terus hidup. Cara lain untuk menjaga mimpi kami, Rafud. Dan meski Ayah sudah tak ada, aku tahu, ia tetap berjalan bersamaku. Lewat sepatu-sepatu yang kutambal, lewat keringat yang kuteteskan, lewat mimpi yang akan kutegakkan. Karena kehilangan bukan akhir. Ia hanya awal dari langkah baru. Dan aku akan terus berjalan. Untuk Ayah. Untuk mimpi. Untuk Rani yang tak mau menyerah. Aku akan membuatmu bangga.
Yah, meski harus bertarung sendirian. 3 minggu setelah kepergian ayah, rumah kami seperti tubuh tanpa nyawa. Dingin, sepi, dan penuh bayang-bayang luka. Tapi pagi itu, dari kejauhan aku mendengar suara motor tua yang meraung pendek di ujung gang. Rani. Suara itu memekik riang. Aku keluar dengan langkah berat, dan di sana, dengan rambut disanggul rapi dan senyum yang tak berubah sejak aku kecil, berdiri Bude Nur, kakak sepupu almarhum ayah. Di tangannya ada rantang nasi dan satu keranjang besar penuh kain. Tanpa banyak kata, ia memelukku erat. Pelukan hangatnya seperti selimut di musim dingin. Aku tak bisa menahan tangis. Kamu kurusan, nak. Ayahmu pasti sedih lihat kamu begini, katanya sambil mengusap punggungku. Aku enggak tahu harus ngapain. Bude, bisikku, suaraku pecah. Kamu tahu, kamu cuma belum kuat melakukannya. Tapi kita mulai pelan-pelan ya. Ada banyak cara buat hidup, Ran. Kita cari cahaya, ya. Hari itu, cahaya kecil memang datang. Dalam bentuk sosok wanita desa berusia 50-an, dengan semangat seperti api kecil yang tak pernah padam. Malamnya, Bude Nur membuka lemari di kios sepatu. Ia menunjuk sepatu-sepatu lama yang masih bisa diperbaiki. Kamu bisa tambal ini, kan? Bisa. Tapi buat apa, Bude? Ia tersenyum, menepuk bahuku. Kita bawa ke pasar malam. Siapa tahu rejeki sedang lewat. Aku tertawa kecil, sinis. Pasar malam? Jual sepatu bekas. Lah, siapa bilang orang cuma beli yang baru? Banyak yang cuma mampu beli setengah layak. Tapi kalau kamu bikin jadi pantas, itu bukan jualan sepatu bekas, itu jualan harapan. Keesokan malam, kami berdiri di antara kerlap-kerlip lampu warna-warni. Musik dangdut dari panggung kecil terdengar sumbang. Anak-anak berlarian dengan balon di tangan. Di salah satu sudut yang paling sepi, kami menggelar tikar lusuh. Di atasnya, sepatu-sepatu tambalan ayah, yang kini kusulap jadi sesuatu yang lebih pantas dipakai, tersusun rapi. Awalnya tak ada yang melirik. Orang hanya lewat sambil menatap aneh. Tapi Bude Nur tetap duduk dengan tenang sambil mengipas dirinya pakai kardus. Sabar ya, Rani. Pembeli pertama itu seperti cahaya pelita. Kecil, tapi bisa nyalain harapan besar. Dan kemudian, datanglah anak perempuan dengan ibunya. Ia memegang sepatu kecil berwarna pink yang kutambal dengan benang putih dan cat ulang bagian depan. Si anak menatapnya dengan mata berbinar. Bu, boleh yang ini? Lucu banget, katanya. Ibunya menghitung receh di tangan. Ini berapa, Dik? Tanganku gemetar saat menyebut angka. Bukan karena takut ditawar, tapi karena ini pertama kalinya aku menjual sesuatu. Hasil tanganku sendiri. 15.000, Bu. Sudah dibersihin dan dilem ulang. Wanita itu mengangguk dan menyodorkan uang pas. Anak kecil itu langsung memeluk sepatu itu seolah itu milik Cinderella. Setelah mereka pergi, aku masih terpaku. Tanganku benar-benar gemetar. Ran, Bude Nur menepuk pundaku. Itu cahaya pertamamu. Aku mengangguk pelan, air mataku tak tertahan lagi. Malam itu kami hanya menjual 3 pasang. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Itu seperti menggenggam dunia. Saat kami pulang, Bude Nur menyandarkan kepalanya di bahuku sambil berkata, "Kamu lihat? Kamu bukan gadis tambalan. Kamu gadis penerang. Sekarang tinggal kamu mau terus nyalain cahaya itu, atau biarin padam." Dan malam itu, di bawah bintang yang malu-malu muncul, aku berjanji dalam hati. Aku akan terus menyalakan pelita itu. Untuk ayah. Untuk mimpi kami. Untuk Rani, matahari hampir tenggelam ketika aku duduk di pinggir trotoar, merapikan deretan sepatu hasil tambalan.
Debu jalanan menempel di ujung jariku, dan keringat membasahi pelipisku. Di sebelahku, Bude Nur sedang menghitung uang receh dari penjualan hari itu. Hanya 2 pasang sepatu yang laku, tapi aku tak kecewa, karena aku tahu ini proses. Ini bukan kekalahan. Tiba-tiba suara klakson mewah terdengar dari arah jalan utama. Sebuah mobil SUV hitam mengilap berhenti tak jauh dari tempatku duduk. Jendelanya turun perlahan, dan dari balik kaca, muncullah wajah yang tak pernah kulupakan, Melinda. Melinda yang dulu memotong sepatuku di loker. Melinda yang selalu menyebutku, gadis tambalan. Melinda yang sekarang tampak lebih glamor dari siapapun di sini. Ia mengenakan blazer putih bermerek, rambutnya disasak rapi, dan wajahnya penuh make up mahal. Di kursi sebelahnya, ada seorang pria berkemeja, mungkin pacar, atau rekan bisnis. Ia menatapku beberapa detik, lalu tertawa kecil dengan nada congkak yang sangat kukenal. Ya ampun, Rani, masih jual tambalannya sekarang? Katanya dengan nada mengejek. Ternyata kamu konsisten juga. Aku pikir kamu udah menyerah dari dulu. Senyumnya miring, tajam seperti pisau. Lalu ia menoleh ke pria di sampingnya. Dulu dia satu sekolah sama aku. Sekarang dia jadi, ya gitu deh, CEO-nya tambalan sepatu. Dan mereka tertawa, keras, seperti menertawakan hidupku yang sekarat. Aku hanya menatap mereka. Dulu, mungkin aku sudah menangis. Dulu, mungkin aku sudah lari dan sembunyi. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Senyum yang penuh keteguhan, bukan kepalsuan. Iya, Mel, kataku tenang. Masih tambal sepatu. Tapi beda dari dulu. Sekarang aku bangga. CEO, ya? Hebat. Semoga kantormu nggak cuma sekedar gedung tinggi tanpa empati. Ia terdiam. Tak menduga aku akan membalas. Lalu dia tertawa. Kali ini canggung. Ya udah deh, semangat ya. Jangan lupa bersihin debu-debu di kaki tuh, biar kelihatan sukses sedikit. Dan jendela mobil kembali naik. Mobil itu melaju, meninggalkan jejak debu yang beterbangan. Aku menghela napas. Di dalam dadaku masih ada rasa sakit. Ya, aku tak akan membohongi diriku sendiri. Tapi bukan karena ucapannya. Bukan karena ejekannya. Tapi karena aku sadar, sebagian dari diriku pernah ingin jadi seperti dia. Sukses, cantik, dikagumi. Tapi sekarang aku tahu, bukan itu yang kucari. Bude, bisikku sambil menatap matahari yang nyaris tenggelam. Aku nggak akan jadi dia. Tapi aku akan jadi sesuatu. Dengan caraku sendiri. Bude Nur menatapku lama, lalu tersenyum penuh bangga. Kamu bukan bayangan siapa-siapa, Ran. Kamu cahaya yang jalannya sendiri. Dan malam itu, aku pulang dengan hati yang tetap panas. Bukan karena marah, tapi karena semangat yang menyala lebih besar dari sebelumnya. Karena sekarang aku tahu, aku sedang menulis kisahku sendiri, dan tak ada satupun tawa sinis yang bisa menghentikannya. Hari itu, angin sore membawa aroma gorengan dari warung ujung jalan. Aku sedang duduk di depan lapak kecilku, membersihkan sol sepatu yang mulai retak, saat kudengar suara familiar dari masa lalu. Rani. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri, Bayu. Rambutnya masih aut-autan seperti dulu, tapi wajahnya lebih dewasa, lebih tajam. Ada bekas tinta sablon di ujung jemarinya, dan seulas senyum hangat yang langsung menyentuh memoriku. Bayu. Gila, kamu masih ingat? Dia tertawa. Aku sempat lihat kamu di pasar beberapa kali, tapi baru berani nyamperin sekarang. Bayu adalah teman masa kecilku. Dulu kami main layangan di lapangan tanah yang sekarang jadi lahan parkir supermarket. Dia selalu jadi orang pertama yang membelaku saat anak-anak mengejekku karena sepatu tambalanku. Kami duduk di emperan toko tua, mengenang masa lalu.
Cerita mengalir begitu saja, dari sekolah dasar sampai ke masa sekarang. Aku kerja di percetakan sablon sekarang, katanya sambil menunjuk baju kaos lusuh yang dipakainya. Lumayan, bisa hidup. Tapi dengar-dengar, kamu sekarang punya brand sepatu. Aku tertawa kecil, malu. Bukan brand, cuma tambal sepatu yang coba-coba dijual. Sepatu bekas, sepatu usang. Tapi ya, aku kasih nama, Rafut. Bayu terdiam sebentar. Lalu wajahnya berubah serius. Ran, kamu tahu gak justru itu yang bikin sepatu kamu punya cerita? Sepatu dari luka, Ran. Dari tambalan, dari kenangan, dari rasa sakit. Dan justru itu kekuatanmu. Orang beli bukan karena bentuk, tapi karena kisah di baliknya. Aku memandang Bayu, tercekat. Tak ada yang pernah bilang begitu padaku. Semua hanya menertawakan, atau memandang sebelah mata. Tapi Bayu, dia melihat apa yang selama ini kusembunyikan. Kita bikin logonya, katanya tiba-tiba. Aku bantu. Logo yang bukan sekadar huruf, tapi luka yang dibentuk jadi simbol. Rafut harus punya wajah. Keesokan harinya, kami bertemu di percetakannya. Bayu menunjukkan sketsa awal. Sebuah sepatu separuh tambalan, separuh sayap. Di bawahnya, tertulis dengan huruf tegas, Rafut walk with scars, win with pride. Aku memegang kertas itu, dan air mata jatuh begitu saja. Ran, kamu bukan cuma menjual sepatu, ujar Bayu pelan. Kamu menjual harapan. Untuk mereka yang pernah diinjak, pernah dikatain murah, pernah diremehkan. Hari itu, dunia yang sempit jadi sedikit lebih luas. Dan untuk pertama kalinya, Rafut punya wajah. Bukan wajah sempurna, tapi wajah yang jujur. Wajah yang lahir dari luka, tapi tetap memilih berdiri dan berjalan. Hari itu, langit mendung seakan tahu ada badai yang akan datang. Aku duduk di warung kopi kecil dekat lapak sepatu, menanti seseorang yang katanya bisa mengubah hidupku. Namanya Pak Suryo, berdasi mahal, rambut licin, dan senyum yang terlalu sering muncul. Dia datang dengan mobil hitam mengilap, membuka pintu dengan gaya, seolah ia sedang turun dari dunia lain. Rani, saya sudah lihat Rafut, katanya setelah duduk dan memesan espresso. Kisahnya kuat, desainnya unik, dan kamu punya api yang jarang saya lihat di perempuan muda. Aku hanya menunduk, tersipu malu tapi juga sedikit curiga. Dia menyodorkan proposal kerjasama. Ia ingin investasi besar, membuka toko resmi Rafut di 3 kota. Bayu yang duduk di sebelahku tampak waspada, tapi diam. Kamu gak perlu lagi jualan dimperan. Kami yang urus produksi, promosi, bahkan logistik. Kamu cukup jadi wajah dan cerita, lanjut Pak Suryo, memoles kata-katanya seperti emas. Di atas kertas, semuanya terdengar indah. Nama, Rafut, tetap milikku, begitu katanya. Tapi hatiku berkecamuk. Kenapa semua terasa terlalu mudah? Kenapa aku terlalu cepat dipercaya? Bayu menatapku tajam saat kami kembali ke percetakan. Ran, aku minta kamu jangan tanda tangan dulu, katanya serius. Aku cek perusahaan dia, dan ada yang aneh. Bayu menunjukkan layar laptop. Di sana, aku melihat halaman website milik perusahaan Pak Suryo. Terpampang logo Rafut yang kami buat. Tanpa izinku, tanpa namaku. Tapi tertulis jelas di bawahnya, A Brand by Suryo Corp. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Bayu, ini desain kita. Itu milik kita. Iya, dan dia sudah daftarkan atas namanya kemarin, kata Bayu. Dia nyolong. Pelan-pelan, legal, tapi tetap mencuri. Aku terduduk. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Tapi ada yang lebih menyakitkan. Aku hampir menandatangani.
Hampir menyerahkan mimpi ayahku kepada pencuri bersetelan rapi. Keesokan harinya, aku menemui Pak Suryo lagi. Kali ini sendirian. Saya tidak akan tanda tangan, kataku, langsung menatap matanya. Apa maksudmu? Ia terkejut, nadanya mulai dingin. Saya tahu Anda sudah klaim desain saya. Rafut bukan milik Anda. Bukan juga milik uang Anda. Ini milik darah dan luka saya. Jadi tolong, jauh dari merek ini. Wajah Pak Suryo berubah. Ia mencoba tersenyum. Tapi kali ini senyumnya seperti pisau tumpul. Kamu akan menyesal, katanya pelan. Lebih baik saya jatuh karena bertahan, daripada kaya karena menjual harga diri, jawabku. Aku pergi. Napasku sesak, tapi langkahku ringan. Di tangan kiriku, kontrak yang sudah kusobek. Di tangan kanan, sketsa asli Rafut dari Bayu. Bukti bahwa mimpi ini masih milik kami. Hari itu, aku tidak untung apa-apa. Tapi aku juga tidak kehilangan segalanya. Dan dalam dunia yang dipenuhi topeng dan tipu daya, kadang yang paling berharga adalah tidak jatuh ke dalam perangkap gudang itu kecil, berdebu, dan tercium bekas ket yang menyengat di dindingnya. Tapi di mataku, tempat itu adalah istana. Istana dari mimpi ayah, dari tetesan keringat, air mata, dan malam-malam panjang yang tak pernah mau tidur. Bude Nur berdiri di sampingku, memegang sapu lidi, senyumnya merekah meski napasnya ngos-ngosan. Rani, dulu kamu tidur pakai selimut bolong. Sekarang kamu punya pabrik sendiri. Walau kecil, tapi ini milikmu sendiri, nak. Aku mengangguk. Air mataku menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena kali ini, aku menang melawan dunia yang dulu menertawakanku. Aku memperkerjakan 3 orang. Mbak Sri, janda 2 anak yang pernah jadi buruh cuci. Tio, pemuda mantan anak jalanan yang jago menjahit. Dan Iwan, lulusan SMK yang hampir putus asa karena tak diterima kerja dimanapun. Mereka bukan karyawan. Mereka adalah keluarga perjuangan. Kami bekerja seperti pasukan semut. Kecil, tapi tak kenal lelah. Tanganku kapalan. Lututku sering pegal karena jongkok terlalu lama. Tapi tak ada satu hari pun aku mengeluh. Kami mulai dengan 5 pasang sepatu, lalu 10, lalu 20. Setiap pasang dikemas tangan demi tangan, dibungkus plastik sederhana. Lalu aku sendiri yang menempel label Rafut dari luka untuk kemenangan. Bayu membantu bagian daring. Ia buatkan situs kecil dan akun media sosial. Desainmu jujur, Ran, katanya suatu malam saat kami lembur bareng. Dan dunia butuh kejujuran, bukan sekadar gaya. Postingan pertama, foto sepatu Rafut di tangan Mbak Sri, disertai kisahnya. Ternyata, orang tak hanya membeli barang, mereka membeli harapan. 3 bulan kemudian, aku terbangun karena telepon. Nomor tak dikenal. Halo, ini Rani dari Rafut. Iya, betul. Maaf, ini siapa ya? Saya wartawan dari media kota kita. Kami tertarik dengan kisah pabrik kecilmu. Bisa wawancara hari ini? Aku menatap layar ponselku. Gemetar. Suara ayah bergema di kepala. Suatu hari nanti, sepatu kita akan dikenal orang. Tapi yang paling penting, Ran, mereka tahu siapa yang membuatnya. Hari itu, kami masuk media lokal dengan judul besar. Dari lem dan luka, lahir Rafut, merek sepatu anak tukang sol yang menginspirasi. Gudang kami masih kecil. Debu masih menempel di pojok-pojok dinding. Tapi ketika kami semua berkumpul membaca berita itu bersama, rasanya seperti berdiri di atas panggung kemenangan. Pagi itu, suasana di gudang mendadak tegang. Tio menatap layar ponsel dengan dahi berkerut, sementara Mbak Sri menghentikan jahitannya. Bu Rani, ini lihat deh, kata Tio pelan, menyerahkan ponselnya padaku. Tanganku langsung kaku saat membaca unggahan itu. Foto sepatu Rafut terpampang jelas,
disandingkan dengan desain sepatu dari sebuah brand besar bernama Felin Soes. Di bawahnya, ada caption menyakitkan. Miris. Sepatu lokal yang katanya lahir dari luka, ternyata cuma hasil jiplakan. Kalian pikir bisa menyalip kami dengan modal belas kasihan? Melinda Anjani, Head of Creative Felin Soes. Aku tertegun. Bukan hanya karena isi tulisannya, tapi karena nama itu. Melinda. Melinda yang dulu memotong sepatuku di loker. Melinda yang tertawa dari balik kaca mobil mewah sambil menghinaku di jalanan. Ponselku terus bergetar. Komentar bertubi-tubi masuk. Ada yang membela, tapi lebih banyak yang mencaci. Pantas harganya murah. Gak heran kalau anak tukang tambal cuma bisa nyontek. Pantes viral, ternyata drama doang. Dadaku sesak, tanganku gemetar. Aku ingin membalas, ingin bicara, ingin berteriak bahwa desain itu murni dari luka-luka hidupku, bukan hasil meniru siapapun. Tapi sebelum aku bisa membuka suara, Bude Nur menghampiriku. Tangannya yang kasar menyentuh pundakku. Duduk, Rani. Tarik napas dulu. Tapi Bude, dia memfitnah kita. Orang-orang percaya. Suaraku pecah, nyaris histeris. Bude menggeleng pelan. Kalau kamu balas sekarang, kamu ikut main di kubangan yang dia ciptakan. Biarkan dia bicara. Kita kerja. Kaki kita harus lebih cepat dari mulut orang. Aku memalingkan wajah, mencoba menahan air mata. Tapi Mbak Sri yang duduk di sudut tiba-tiba berkata, Bu Rani, saya percaya sama ibu. Anak saya juga. Dia pakai sepatu buatan ibu ke sekolah tiap hari dengan bangga. Jangan nyerah, Bu, karena kalau ibu nyerah, kita semua ikut jatuh. Itu kalimat yang membuatku duduk diam, menatap tangan-tangan yang pernah tergores lem panas, kaki-kaki yang pernah pegal menjahit sampai larut malam. Kami bukan peniru. Kami adalah pembuat. 3 hari kemudian, Bayu datang dengan wajah sumringah. Kamu tahu siapa yang sebenarnya menjiplak siapa? Katanya sambil membuka folder besar berisi sketsa-sketsa lamaku, sketsa dari tahun sebelum Rafut lahir. Semua ada tanggalnya. Semua punya jejak waktu. Desain yang dituduh mirip itu justru lahir dari coretanmu di buku tulis bekas. Waktu kamu masih bantuin ayahmu di kios tambal sepatu. Bayu mengirim semua data itu ke media, lengkap dengan cerita perjuangan kami. Tak butuh waktu lama, satu akun besar mengunggah ulang dan mengatakan, Melinda siapa? Ini bukan jiplak. Ini orisinalitas dari tanah, dari debu, dari keringat yang gak bisa ditiru di ruang ber-AC. Gelombang perlahan berbalik. Akun Melinda sepi. Beberapa orang mulai menghapus komentar kasar mereka. Dan aku tak pernah sekalipun membalasnya. Karena seperti kata Bude, kita tidak datang untuk berperang. Kita datang untuk berjalan. Studio itu dingin. Lampu-lampu menyilaukan. Kamera menyorot wajahku dari berbagai sudut. Di hadapanku duduk pembawa acara terkenal, Mbak Alin. Senyumnya hangat, tapi matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Kita kedatangan tamu istimewa pagi ini, katanya ke arah kamera. Pendiri Rafut, brand lokal yang lahir dari luka, dari gang sempit, dan dari tambalan cinta seorang ayah. Aku mencoba tersenyum, tapi tangan di pangkuanku gemetar. Rasanya tak nyata. Dulu aku gadis tambal sepatu yang dicemooh di loker sekolah. Sekarang duduk di sofa acara pagi yang ditonton ribuan orang. Rani, suara Mbak Alin lembut, apa yang paling kamu ingat dari masa kecilmu, sebelum semua ini terjadi? Aku menelan ludah, mencoba merangkai kata. Tapi yang muncul hanya satu benda, sepatu ayah. Perlahan aku mengangkatnya dari tas kanvas kecil yang kubawa. Sepatu kulit coklat, sudah usang dan berkerut, solnya ditambal berkali-kali. Lemnya masih mengeras di sisi, dan ada jahitan silang yang dibuat dengan benang putih. Ruangan sunyi.
Aku menatap sepatu itu, lalu berkata lirih. Dari sinilah semua bermula. Ini sepatu terakhir yang ditambal ayah. Kami tak punya uang beli baru, jadi beliau pakai ini, sampai hari terakhirnya berdiri di kios kecil kami. Suaraku serak. Dadaku sesak. Setiap kali aku nyaris menyerah, lanjutku, air mata mulai mengalir. Aku lihat sepatu ini. Dan aku dengar suara ayah berkata, "Yang penting, jiwa kita kuat, Ran." Penonton di studio ikut terdiam. Beberapa tampak mengusap mata. Bahkan Mbak Alin menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu tidak hanya membuat sepatu, Rani," katanya, matanya basah. "Kamu sedang menjahit kembali harga diri banyak orang yang pernah dihina karena miskin." Layar besar di belakang kami menayangkan foto-foto kios ayah, sepatu-sepatu tambalan, hingga video saat aku dan Bude berjualan di pasar malam. Musik mengalun pelan. Hati orang-orang di studio seperti dirajut oleh kisah yang dulu hanya disimpan dalam diam. Ketika acara selesai, aku tak sanggup berdiri. Tapi tepuk tangan mereka memberiku tenaga. Bukan karena aku ingin jadi terkenal, tapi karena aku tahu, kisah ayah tak sia-sia. Sepatunya, tambalannya, perjuangannya, kini dilihat dunia. Dan saat berjalan keluar dari studio, aku berkata dalam hati, "Lihat, Yah, akhirnya langkah kecilmu sampai juga di tempat seterang ini." Malamnya, pesan masuk ratusan. Banyak yang ingin membeli, banyak juga yang hanya menulis. "Terima kasih, Rani. Kamu mengingatkan kami bahwa mimpi bisa lahir dari sobekan dan lem yang bau sekalipun." Aku tak membalas semuanya. Tapi aku baca satu persatu, dengan air mata dan senyum, karena akhirnya, suara kecil dari gang sempit itu tak lagi diabaikan. Aku duduk di ruang kerja mungilku, dengan tumpukan kertas desain dan lem sepatu di meja. Tapi kali ini, bukan desain sepatu yang menarik perhatianku, melainkan setumpuk email dari Bayu, berisi bukti. Bukti bahwa Melinda, ya, Melinda yang dulu memotong sepatuku, menertawakanku dari balik mobil mewah, memfitnahku meniru karyanya, telah mencuri desain dari seorang mahasiswa magang bernama Aldi. Bayu mengetik cepat saat itu. Wajahnya serius. "Aku nggak tahan lihat dia nginjak-injak kamu terus. Ini email dari Aldi. Dia yang gambar desain itu. Tapi Melinda klaim itu idenya." Aku membuka file itu. Ada gambar sketsa sepatu, mirip dengan koleksi yang dipakai Melinda sebagai senjata menjatuhkanku di media. Tapi di pojok kanan bawah, jelas tertulis tangan kecil, "Aldi R, magang PT Grand Step, 2023. "Kamu yakin Aldi mau buka suara?" tanyaku pelan. "Dia udah siap. Bahkan dia kasih izin buat kamu kirim ke media. Dia juga pernah diancam diam," jawab Bayu. Jari-jariku gemetar. Bukan karena benci, bukan karena ingin membalas seperti dendam murahan, tapi karena kebenaran akhirnya muncul seperti cahaya setelah gelap panjang. Aku kirim email itu ke jurnalis yang pernah mewawancaraiku. Tak ada kata kasar, tak ada kalimat menyudutkan. Hanya bukti dan kebenaran. Aku hanya menulis. Saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tapi saya percaya, kebenaran tidak seharusnya dikubur. 3 hari kemudian, berita itu viral. Judulnya, "Desainer Rafut difitnah meniru. Ternyata Melinda yang menjiplak desain mahasiswa magang." Melinda menghilang dari media sosial. Perusahaannya mengeluarkan pernyataan, "Kami telah memberhentikan Melinda dari posisi kreatif setelah investigasi internal." Bayu menepuk pundakku saat kami membaca berita itu bersama di kafe kecil langganan. "Kamu puas?" tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak ingin puas karena dia jatuh. Aku cuma lega. Karena luka masa kecilku akhirnya punya penawar yang tenang. "Elegan banget kamu, Ran," kata Bayu pelan. "Dulu kamu bisa saja potong sepatunya balik. Tapi sekarang kamu potong diam-diam, pakai kebenaran."
Aku tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, bukan tawa getir, tapi tawa yang ringan, lepas, dan penuh kemenangan tanpa luka. Di malam harinya, aku menatap sepatu tambalan ayah lagi, lalu menulis di jurnal kecilku. Balas dendam bukan soal menjatuhkan orang lain, tapi tentang membuktikan bahwa kita tidak pernah butuh mereka untuk berdiri tegak. Dan aku pun tidur malam itu dengan tenang. Bukan karena Melinda tumbang, tapi karena aku tak perlu menunduk lagi di hadapan siapapun. Ketika undangan itu datang, aku hampir tak percaya. Pameran UMKM Asia di Singapura, sebuah kesempatan yang jarang datang. Aku bahkan harus menutup mataku beberapa kali untuk memastikan ini bukan mimpi. Dari sebuah gang sempit, aku kini mendapat panggung dunia untuk mengenalkan Rafut ke khalayak internasional. Tapi, aku tahu ini bukan hanya tentang aku. Ini adalah tentang ayah, tentang perjuangan kami, dan tentang mimpi yang selama ini kusembunyikan. Maka, aku bergegas menyiapkan koleksi terbaru. Sepatu dengan desain yang terinspirasi dari jalanan, dari kaki yang menapak dalam kemiskinan, dan dari kehidupan yang penuh perjuangan. Aku menyebutnya, jalanan dan kehidupan. Bude membantu menyelesaikan pengemasan, sementara Bayu memastikan logo dan branding kami terlihat profesional. Ada rasa bangga di hati, tapi juga rasa takut. Apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan melihat nilai di balik setiap jahitan yang kami buat, atau hanya melihatnya sebagai produk murah? Hari pertama pameran, aku berdiri di stand Rafut dengan degup jantung yang tak tertahankan. Para pengunjung mulai berdatangan. Mereka menyentuh sepatu kami, melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Aku mendengar beberapa bahasa asing, mereka berbicara dengan sesama peserta, dan aku mencoba tersenyum meski lidahku terasa kering. Kemudian, seorang wanita muda dengan rambut ikal mendekat. Dia mengenakan jas kantor yang rapi, membawa tas desainer, dan sorot matanya tajam. Dia memegang sepasang sepatu Rafut bertema, jalanan dan kehidupan. Ini desain yang sangat kuat, katanya pelan, menatap sepatu dengan kagum. Bahan yang digunakan juga luar biasa, dan filosofi di baliknya sangat menyentuh. Aku hanya bisa tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Apakah Anda yang merancangnya? Tanyanya lagi, matanya tidak lepas dari sepatu yang ada di tangannya. Aku mengangguk pelan, sedikit canggung. Iya, saya yang mendesain. Ini, koleksi saya yang pertama. Wanita itu tersenyum, senyum yang tulus. Koleksi ini akan mengubah pandangan banyak orang tentang produk UMKM. Saya yakin Rafut akan berhasil besar. Anda harus terus berjuang. Aku tak bisa menahan air mataku. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan sesak di dada. Malam itu, setelah acara selesai, aku duduk sendiri di balkon hotel, menatap gemerlap kota Singapura dari kejauhan. Semua lampu yang menyinari kota itu terasa jauh lebih cerah, lebih hidup, seperti mimpi yang kini bukan lagi sekadar angan. Aku meraba sepatu yang aku bawa ke pameran, memejamkan mata, dan teringat pada ayah. Ayah, yang dulu hanya punya kios kecil dan sepasang sepatu tambalan untuk kami. Aku bisa membayangkan wajahnya jika dia tahu apa yang telah terjadi. Ayah, kamu pasti bangga, kan? Mimpi kita akhirnya menjadi nyata. Aku membawa Rafut ke dunia, dan aku akan terus berjalan, meski dengan sepatu tambalanmu. Air mata mulai mengalir, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebanggaan, untuk ayah, untuk diriku sendiri, dan untuk setiap langkah kecil yang membawa kami ke tempat yang lebih besar. Pagi itu, aku tengah di ruang kantorku, memeriksa laporan penjualan bulan lalu, saat sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor yang tak dikenal. Aku membuka pesan itu dan menemukan undangan dari Ibu Arum. Rani, ada waktu untuk bertemu? Saya ingin berbicara tentang peluang yang menguntungkan. Aku tahu siapa Ibu Arum. Dia adalah mantan guru bahasa Inggrisku,
seorang wanita tegas dengan pandangan hidup yang jelas. Waktu kecil dulu, aku sering menghabiskan waktu di rumahnya, bermain dengan anaknya yang kini menjadi teman dekatku. Tapi yang lebih penting, Ibu Arum adalah direktur dari perusahaan sepatu besar yang kini menjadi pesaing utama Rafoot. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menghubungiku. Bahkan, sebelum aku memulai Rafoot, Ibu Arum selalu menunjukkan kekagumannya pada ayahku, yang selalu mengajarkan aku untuk bekerja keras dengan tangan sendiri. Namun sekarang, aku tahu dia datang dengan maksud yang berbeda. Aku memutuskan untuk menemui Ibu Arum, meskipun ada perasaan was-was yang terus menggelayuti. Setelah beberapa hari, akhirnya kami bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Aku datang lebih awal, menunggu di sudut yang sepi, mencoba mengatur napasku. Ibu Arum datang mengenakan jas hitam yang elegan, rambutnya terurai rapi. Seperti biasa, penampilannya selalu memukau. Dia tersenyum padaku saat melihatku, tapi senyumnya terasa dingin, penuh perhitungan. "Rani, kamu tumbuh begitu pesat, ya? Saya ingat waktu kamu masih anak kecil. Selalu tampak polos dengan sepatu tambalan itu," katanya dengan nada agak mengejek, meski terselip rasa bangga. "Kamu pasti ingat betul rasanya jadi anak miskin, bukan?" Aku menatapnya, mencoba menguasai diri. Aku tahu Ibu Arum ingin memancing emosiku, seperti yang sering dia lakukan dulu. "Iya, Bu. Saya ingat semuanya," jawabku datar, tak mau terprovokasi. Ibu Arum menyandarkan punggungnya pada kursi dan memandangku dengan tajam. "Lalu, bagaimana rasanya sekarang? Menjalankan perusahaan sepatu dengan modal yang pas-pasan, bekerja dengan tangan yang tak pernah berhenti menginjak tanah," katanya dengan senyum yang menyeringai. "Tapi sayang sekali, aku rasa kamu tak akan bertahan lama. Perusahaan besar sepertiku, dengan dana yang tak terbatas, bisa menghancurkanmu kapan saja. Apa yang kamu lakukan di jalanan hanya sementara, Rani. Kita tahu itu." Perkataan itu membuat dadaku sesak, tapi aku menahannya. Aku mengingat setiap tetes keringat yang aku keluarkan untuk sampai di titik ini, setiap malam yang aku habiskan untuk merancang desain dan menjaga Rafoot tetap berjalan. Aku tidak bisa membiarkan dia meremehkan semuanya begitu saja. Aku mengatur napasku sebelum menjawab. "Saya sadar, Bu Arum. Saya bukan orang kaya. Tapi saya punya satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Tekad. Rafoot bukan hanya sekedar bisnis. Ini tentang mimpi. Dan mimpi tak akan pernah mati hanya karena ada orang yang mencoba membelinya." Ibu Arum tertawa kecil. Senyumannya semakin tipis. Dia meletakkan gelas kopi di meja dan menatapku sejenak. "Kau tahu, Rani, aku hanya ingin memberimu kesempatan. Aku bisa memberikanmu posisi tinggi, banyak uang, dan fasilitas. Kau tak perlu berjuang keras lagi. Aku bisa bantu bisnismu. Tapi kau harus mengingat satu hal, jalanan yang kau pilih itu keras. Tanpa bantuan, kau akan jatuh. Jangan buang kesempatan ini." Aku terdiam sejenak, merasakan kehadiran tekanan yang begitu besar. Tapi sesuatu dalam hatiku berkata bahwa ini bukanlah pilihan yang benar. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang Ibu Arum, tak ingin hidup dengan menundukkan kepala hanya demi uang dan kekuasaan. Aku tersenyum tipis, meski hatiku terasa sakit. "Terima kasih atas tawarannya, Bu Arum. Tapi saya lebih memilih jalan saya sendiri." "Terima kasih, tapi saya tak butuh bantuanmu." Ada keheningan sesaat di meja itu. Ibu Arum mengerutkan kening, seolah tak percaya dengan jawabanku. Namun, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Dia bangkit dari kursinya dengan gerakan elegan, meletakkan serbet di atas meja dan menatapku dengan tajam. "Kau akan menyesal, Rani. Kau akan tahu bahwa tak ada yang bisa bertahan tanpa bantuan yang tepat." Dan dengan itu, dia pergi meninggalkanku. Aku tetap duduk di kafe itu, merasa berat di dada.
Tapi ada ketenangan yang datang dalam keheningan setelah dia pergi. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Karena jalananku adalah milikku sendiri. Tanpa bayangan, tanpa ketakutan pagi itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Aku baru saja membuka pintu kantorku ketika suara sirene terdengar dari kejauhan. Aku menoleh keluar jendela dan melihat asap mengepul dari arah gudang Rafut. Hatiku seperti dihentak keras. Aku berlari keluar tanpa berpikir lagi. Sesampainya di sana, aku melihat api sudah melahap hampir seluruh bagian gudang. Asap hitam mengepul ke udara, dan ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang sedang berusaha memadamkan api. Aku berdiri di tengah-tengah kerumunan, tubuhku kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Karyawan-karyawan yang biasanya ceria dan penuh semangat kini hanya bisa menatap kosong, bingung dan tak berdaya. Mereka sudah berusaha menyelamatkan peralatan yang ada, tapi api terlalu besar untuk diatasi. Aku bisa merasakan pandangan penuh kekhawatiran mereka, dan itu semakin menambah beban di pundakku. Aku terjatuh di tengah lapangan, mengabaikan panas yang semakin menyengat. Keringat dan air mata bercampur. Segala yang aku bangun dengan susah payah, semuanya hancur seketika. Aku hampir tidak bisa menghirup napas karena kepulan asap yang tebal. Semua yang telah kuperjuangkan terasa sia-sia. Tiba-tiba, Bayu muncul di sampingku. Wajahnya kusam, penuh debu, tapi matanya tetap penuh tekad. Dia duduk di sampingku, tak berkata apa-apa. Aku merasa seperti semua harapan yang aku miliki kini sedang runtuh. Ini bukan akhir, Ran, kata Bayu dengan suara rendah, tetapi penuh keyakinan. Kita bangun lagi. Dari abu pun bisa. Aku menatapnya. Wajahku basah oleh air mata yang tak bisa kutahan lagi. Bayu selalu ada, bahkan saat dunia terasa begitu gelap. Dia tahu betapa sakitnya aku melihat hasil kerja keras hancur begitu saja. Tapi dia tidak membiarkan aku tenggelam dalam kesedihan itu. Tapi, semua ini, semua yang telah kita bangun, bagaimana bisa kita mulai lagi? Suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bayu, ini terasa seperti akhir. Bayu menggenggam tanganku, memberi kekuatan yang entah datang dari mana. Kita mulai dari nol. Kalau kita bisa bertahan, Ran, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ini hanya sebuah cobaan. Kita bisa bangkit lagi. Dan kali ini, kita akan lebih kuat. Aku menatap wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kebakaran itu dimulai, aku merasa ada secercah harapan. Bayu memang selalu menjadi sumber kekuatanku, dan kata-katanya adalah pelita yang menuntunku keluar dari kegelapan. Kami bersama-sama membantu karyawan untuk menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Kami menghubungi pihak asuransi dan mulai menyusun rencana. Kami tidak membiarkan kebakaran ini menghancurkan semangat kami. Namun, di balik setiap dorongan semangat yang datang dari Bayu dan para karyawan, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan di hati yang mengatakan bahwa kebakaran ini bukanlah kecelakaan biasa. Siapa yang ingin menghancurkan semuanya yang sudah kami bangun? Dan kenapa begitu cepat setelah aku menghadapi ancaman dari Ibu Arum dan Melinda? Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku, mengingat pesan Bayu, bahwa kami bisa membangun kembali, bahwa ini hanya sebuah ujian. Tapi rasa curiga terus menggelayuti pikiranku. Aku tidak bisa hanya berpangku tangan dan menganggap ini sebagai kebetulan. Siapa yang bisa melakukannya? Tanya Bayu, seolah bisa membaca pikiranku. Aku menatap Bayu, menelan rasa cemas yang menyesakan. Aku tidak tahu, Bayu. Tapi aku merasa ini bukan kebetulan. Kita harus mencari tahu siapa yang di belakang ini. Bayu mengangguk, wajahnya berubah serius. Kita akan cari tahu, Ran. Tapi sekarang, kita harus fokus untuk bangkit dulu. Setelah itu, baru kita hadapi masalah ini. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, aku merasa sedikit lebih kuat. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan berhenti berjuang. Malam itu, setelah api benar-benar padam, aku duduk sendiri di ruang kantorku yang sepi. Bayu menemani, mengingatkan aku untuk tetap tenang. Kami merencanakan langkah-langkah yang akan kami ambil ke depan. Meskipun kami belum tahu siapa yang ada di balik sabotase ini, satu hal yang pasti, kami akan menghadapinya bersama, dan kali ini, kami akan lebih berhati-hati. Kami akan melanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi hari itu, undangan reuni datang dengan sebuah surat yang sederhana namun penuh kenangan. Reuni sekolah menengah atas, tempat di mana dulu aku sering menjadi bahan tertawaan. Tempat di mana aku hanya anak tukang sol sepatu yang tak punya harapan. Namun, kali ini, undangan itu datang dengan sebuah sentuhan berbeda. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi siapa yang mereka kira. Aku datang dengan percaya diri, mengenakan blazer sederhana, celana hitam elegan, dan sepatu rafut yang aku rancang sendiri. Merek yang telah menjadi identitas baru hidupku. Sepatu itu bukan hanya simbol kerja keras, tapi juga simbol dari perjalananku untuk mengubah nasib. Aku tahu banyak yang akan terkejut. Bahkan, aku sendiri merasa sedikit cemas. Apa yang akan mereka katakan? Bagaimana mereka akan melihatku? Begitu aku melangkah masuk ke ruang acara, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan halus di antara mereka. Tapi kali ini, aku bukan lagi Rani si gadis tambalan yang dulu mereka ejek. Aku sudah berubah. Melinda, yang dulu selalu menjadi ratu di sekolah, berdiri di pojok ruangan bersama teman-teman populer lainnya. Dia menatapku dengan mata yang tak bisa menyembunyikan kejutan. Tawa yang dulu sering kudengar di lorong sekolah kini terasa hampa, tanpa makna. Melinda memalingkan wajahnya dan sibuk berbicara dengan teman-temannya, berusaha tampak tak peduli. Tapi aku tahu, dia tahu, apa yang telah aku capai. Aku berjalan ke meja guru, di mana beberapa mantan guru berdiri, menunggu. Ibu Arum, guru yang dulu selalu menunjukkan sikap sinis padaku, yang selalu meremehkan mimpi-mimpi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tidak terlihat di sana. Aku merasa sedikit lega, meskipun kehadirannya akan menjadi ujian tersendiri bagi hatiku. Guru-guru itu memandangku dengan kagum. Ibu Rina, guru bahasa Inggris yang dulu selalu mengajarkanku tentang keberanian dan ketekunan, melangkah maju dengan senyum hangat. Rani, kamu sudah menjadi wanita luar biasa, katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu kamu pasti bisa. Sejak dulu aku tahu ada yang besar dalam dirimu. Aku menundukkan kepala, sedikit tersipu. Terima kasih, Bu Rina. Anda adalah salah satu orang yang selalu memberi saya semangat. Kemudian, Guru Mulyono, yang dulu tak segan-segan memberi nilai rendah padaku karena sepatu lusuhku, juga datang dan meraih tanganku. Rani, saya tidak pernah menduga. Kamu telah membuktikan semua orang salah. Saya bangga padamu. Aku merasa sesak di dada. Semua kata-kata itu terasa begitu berat. Semua kenangan tentang masa-masa sulit yang kulalui seolah mengalir kembali. Namun kali ini, air mata yang keluar adalah air mata kebahagiaan. Saya selalu percaya pada potensi Anda, Rani, kata Pak Herman, guru olahraga yang dulu menepuk punggungku setiap kali aku berlatih meski sepatuku sering rusak. Kamu bukan hanya anak sol sepatu. Kamu adalah pejuang. Aku hanya bisa tersenyum, sedikit tertunduk, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Aku ingin mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata itu terasa begitu berat di mulut. Aku hanya bisa tersenyum, dan mereka semua tahu makna dari senyuman itu. Di sisi lain ruangan, Melinda akhirnya mendekat. Wajahnya yang dulu angkuh kini terlihat berbeda. Dia menghindari pandanganku, namun aku bisa merasakan matanya yang seakan berkata lebih banyak dari kata-kata.
Melinda tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Hanya diam. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahuku. Aku menoleh dan melihat Bude Nur berdiri di sana, tersenyum dengan penuh kebanggaan. Tanpa kata, dia hanya memelukku. Aku tahu dia tahu betapa beratnya jalan yang telah kutempuh. Kamu luar biasa, Ran. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu sekarang, bisiknya di telingaku. Aku memeluknya erat, merasa semua penderitaan yang telah kulalui, setiap luka dan air mata, semuanya terbayar lunas. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat wajah-wajah ini. Orang-orang yang dulu pernah meragukanku, kini berdiri di sini, memberi penghormatan. Ketika malam berakhir, aku meninggalkan reuni itu dengan perasaan yang lebih ringan. Ada yang berbeda kali ini. Aku bukan lagi anak yang dipandang sebelah mata. Aku adalah Rani, pemilik Rafut, yang telah membuktikan bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita berjuang. Dan aku tahu, meskipun Melinda dan Ibu Arum tak mengucapkan sepatah kata, mereka pasti merasa sedikit cemas tentang siapa yang akan menjadi pemenang di akhir cerita ini. Hari itu, aku berdiri di depan kuburan ayah. Langit cerah, angin berbisik lembut, seakan membawa pesan dari dunia yang jauh. Di tanganku, ada sebuah surat yang kutulis dengan tangan bergetar. Sebuah surat yang tidak pernah terucap langsung. Sebuah surat untuk ayah yang sudah pergi. Ayah, ini suratku untukmu. Aku tahu kau tak bisa mendengarnya, tapi hatiku berharap kau bisa merasakannya. Aku membuka surat itu, membaca kata-kata yang kutulis dengan penuh perasaan. Ayah, kita berhasil. Pernyataan itu keluar begitu saja dari bibirku. Terkadang, dalam hidup, ada kalimat yang ingin kita ucapkan sejak lama, tapi baru bisa terucap setelah bertahun-tahun. Kini, dengan penuh rasa haru, aku bisa mengatakan apa yang selama ini kutunggu-tunggu untuk katakan. Kita berhasil. Rafut bukan lagi mimpi. Itu kenyataan. Nama yang dulu hanya terucap dalam setiap percakapan kita, dalam setiap harapan yang kita rajut bersama, kini telah menjadi sesuatu yang nyata. Setiap sepatu yang diproduksi, setiap pelanggan yang mengenakan sepatu Rafut, adalah wujud dari mimpi kita, mimpi yang berawal dari tambalan-tambalan kecil yang kau buat di sore-sore sunyi. Aku terdiam sejenak, menatap batu nisan yang terukir dengan nama ayah. Hatiku sesak. Terkadang, aku masih merasa seolah aku berbicara langsung padanya, merasakan kehadirannya dalam setiap langkah yang kutempuh. Aku tahu, tanpa dia, aku tak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Dan semua berawal dari tambalan pertamamu. Sepatu-sepatu yang dulu kau tambal dengan tangan penuh kesabaran, yang kucinta meski mereka penuh dengan bekas jahitan yang tak sempurna. Semuanya mengajarkan aku tentang arti ketekunan dan perjuangan. Kau selalu bilang, jangan pernah malu dengan apa yang kita miliki, Ran. Karena setiap tambalan, setiap retakan, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Aku meletakkan surat itu di atas batu nisan ayah, kemudian duduk sejenak, menundukkan kepala. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebanggaan dan syukur. Aku tahu, ayah pasti bangga melihat apa yang sudah aku capai. Terima kasih, Yah, bisikku pelan, seakan angin yang berhembus membalas ucapanku. Aku janji, aku tak akan berhenti berjuang. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk kita berdua. Aku berdiri perlahan, memandang suram di balik langit biru. Ayah mungkin tak lagi di sini, tapi segala yang dia ajarkan, segala yang dia tanamkan dalam diriku, akan tetap hidup. Rafut bukan hanya sebuah perusahaan. Itu adalah warisan, kisah perjuangan ayah, dan kisah kita yang tak akan pernah terlupakan. Dengan langkah penuh tekad, aku kembali ke mobil, siap melanjutkan perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang kini tak lagi terasa sepi. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kenangan, pelajaran, dan harapan. Dan ayah,
Ayah akan selalu ada di setiap langkahku. Hari itu, aku berdiri di depan pintu cabang baru Rafut yang terletak di jantung kota besar. Gedung itu tinggi, berkilau dengan kaca-kaca modern, tetapi hatiku tak terganggu dengan gemerlapnya. Sebaliknya, aku hanya merasakan kedamaian yang datang dari dalam diri. Tak ada rasa bangga berlebihan, hanya rasa syukur dan kesadaran bahwa ini bukanlah tentang kemenangan atas mereka yang pernah merendahkanku. Ini lebih besar dari itu. Aku menyentuh pintu kaca yang dingin, merasa seolah sebuah babak baru dimulai. Sebuah babak yang lebih lembut, lebih manusiawi. Di balik semua kegemilangan ini, ada tujuan yang lebih dalam. Aku tidak membangun ini untuk membalas dendam, bukan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku membangun ini untuk memberi peluang bagi mereka yang terlupakan, mereka yang selalu dipandang sebelah mata. Di dalam toko, ada sekitar 10 anak muda yang sedang bekerja. Mereka bukan hanya karyawan. Mereka adalah para pejuang yang memiliki cerita masing-masing. Cerita tentang kekerasan, tentang penolakan, dan tentang kehilangan kepercayaan diri. Beberapa dari mereka pernah jadi korban bullying di sekolah, di jalanan, bahkan di rumah mereka sendiri. Semua berjalan dengan luka yang dalam. Di tempat ini, mereka tidak hanya bekerja. Mereka belajar, tumbuh, dan yang lebih penting, mereka merasa diterima. Mereka memiliki tempat aman untuk melangkah, tanpa takut dihina atau diremehkan. "Ran, lihat mereka," kata Bayu, yang kini menjadi tangan kananku dalam mengelola cabang baru ini. Mereka bukan hanya bekerja untuk gaji. Mereka belajar untuk menghargai diri mereka sendiri. Kamu telah memberinya kesempatan. Aku hanya tersenyum. Mereka yang sudah melalui banyak hal lebih tahu artinya bertahan, Bayu. Mereka tidak butuh balas dendam. Mereka butuh ruang untuk memperbaiki diri. Dan aku hanya ingin memberi mereka itu. Aku melangkah ke arah meja, di mana salah satu karyawan, Dika, seorang pemuda dengan tatapan yang penuh keraguan, sedang menata sepatu di rak. Dika adalah salah satu yang pernah hidup di jalanan, tanpa rumah yang pasti. Beberapa bulan lalu, dia bahkan hampir tidak percaya dirinya layak mendapat pekerjaan. "Dika, bagaimana hari ini?" tanyaku dengan lembut. Dia menatapku dengan senyuman kecil. "Baik, Ran. Saya senang bisa kerja di sini. Kadang, saya masih gak percaya bisa berada di tempat seperti ini." Aku mengangguk, merasakan betapa banyak harapan yang terpendam dalam dirinya. "Kamu sudah melangkah jauh, Dika. Jangan pernah merasa kurang. Kamu di sini karena kamu punya potensi. Kita semua di sini untuk saling mendukung." Dia hanya mengangguk, matanya berbinar. Begitu juga dengan yang lain. Masing-masing dari mereka, meski tidak pernah mengatakannya, tahu bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang tak pernah mereka duga. Dan aku tahu, ini adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan kepada mereka. Tempat untuk melangkah tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Melangkah tanpa dendam. Itu yang selalu kuingat. Melinda, Ibu Arum, atau siapapun yang dulu merendahkanku, tak pernah menjadi fokusku. Mereka adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Kini, aku tahu, apa yang aku buat ini bukan hanya untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk memberi hidup lebih bermakna bagi mereka yang benar-benar membutuhkan kesempatan. Aku melangkah keluar dari toko, menatap langit yang perlahan berubah warna. Tidak ada kemarahan yang tersisa dalam diriku. Hanya ada rasa damai dan harapan untuk mereka yang masih melangkah dengan membawa luka. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi kali ini, aku tak merasa sendiri. Dan itulah yang paling penting, aku bukan gadis tambalan lagi. Aku bukan bau lem uhu yang terhirup oleh hidung orang-orang yang tak mengerti. Aku bukan si miskin yang dulu dikucilkan hanya karena sepatu lusuh dan tangan kotor penuh debu. Aku adalah tapak dari semua luka yang sembuh, dari setiap tetes keringat yang jatuh,
dan dari semua keraguan yang perlahan menghilang seiring waktu. Aku Rani, CEO Rafood. Dan aku bangga dengan setiap langkah berdarah yang membawaku ke sini. Setiap tetes air mata, setiap perjuangan, setiap pengorbanan yang mungkin tak terlihat oleh banyak orang, tapi yang membuatku kuat. Aku bangga karena aku tahu, ini adalah jalan yang aku pilih, meski dulu jalan itu penuh batu tajam yang menusuk. Rafood bukan sekadar perusahaan sepatu. Itu adalah simbol dari setiap orang yang pernah dipandang sebelah mata, yang pernah merasa tak berarti. Itu adalah bukti bahwa tak ada yang tak mungkin, bahwa kita bisa melangkah lebih jauh jika kita mau berjuang dan mempercayai diri kita sendiri. Di balik setiap sepatu yang aku jual, ada kisah. Kisah tentang bagaimana aku bangkit dari kehancuran, bagaimana aku menyulam mimpi-mimpiku yang patah, dan bagaimana aku mengubah semua luka menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Dan kini, di setiap langkah yang kuambil, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi harus mencari pengakuan. Karena aku sudah menemukannya, bukan dalam ucapan orang lain, tetapi dalam setiap napas yang kuhirup, dalam setiap keputusan yang kuterima, dalam setiap keberhasilan yang kuterima sebagai hasil dari kerja keras dan keteguhan hati. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang baru, perjalanan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka yang tak pernah diberikan harapan. Aku Rani. Dan aku tidak hanya sekadar bertahan. Aku menang.